Arab Saudi itu bisa dibilang salah satu negara paling unik di dunia, Pak. Soalnya selain punya cadangan minyak yang gila-gilaan, mereka juga punya aset lain yang nggak dimiliki negara manapun di dunia. Aset itu nggak bisa diukur cuma pakai uang, Pak. Tapi nilainya bisa bikin negara manapun iri. Apa itu? Ya, teman-teman pasti udah bisa nebak sih. Dua kota suci, Mekah dan Madinah. Dan karena dua kota suci ini, setiap tahun jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang buat ibadah haji dan umroh. Nah, yang menariknya dari sinilah Arab Saudi dapat pemasukan yang bisa dibilang nggak main-main, Pak. Tapi seuntung apa sih sebenarnya Arab Saudi dari pendapatan haji dan umroh ini? Apakah ini cuma pemasukan tambahan atau malah jadi sumber cuan yang bikin mereka makin tajir melintir, Pak? Oke, ayo kita bahas di sini. Seuntung apa Arab Saudi dari haji dan umroh di jejak Baitullah. Oke, sebelum kita hitung-hitungan, kita flashback dulu deh ya. Ibadah haji itu kan ibadah wajib yang harus dilakukan umat muslim sekali seumur hidup kalau mampu. Nah, karena sifatnya wajib dan peminatnya banyak banget, setiap tahun pasti ada aja jutaan orang yang daftar haji. Data terbaru, jumlah jamaah haji ini bisa tembus 2,5 juta orang dalam satu musim haji, Pak. Itu belum termasuk jamaah umroh yang datang sepanjang tahun. Ya, kalau dihitung rata-rata, jamaah umroh aja udah 6-7 juta per tahun, Pak. Nah, kita coba hitung deh. Misalnya biaya haji untuk satu orang di Indonesia aja bisa sampai 60 juta sampai 80 juta. Nah, memang sih nggak semua biaya itu masuk ke kantong Arab Saudi karena sebagian kan untuk biaya penyelenggaraan di negara asal. Tapi biaya akomodasi, transportasi dalam negeri Saudi, makan, dan biaya layanan di sana itu jelas masuk ke kantung Saudi, Pak. Kalau kita ambil hitungan kasarnya aja nih ya, katakan biaya layanan di Saudi per jamaah sekitar 3.000 USD. Tinggal kita kali 2,5 juta jamaah haji. Berarti pendapatan Arab Saudi dari haji aja udah sekitar 7,5 miliar USD, Pak. Itu sekitar 120 triliun. Dan itu baru dari haji aja, Pak. Belum dari umroh. Nah, kalau umroh kan bisa sepanjang tahun ya. Katakanlah biaya umroh per orang sekitar 1.500 USD. Terus dikali 6 juta jamaah per tahun, itu berarti sekitar 9 miliar atau 145 triliun. Kalau dijumlahin, pendapatan Arab Saudi dari haji dan umroh bisa tembus 120 triliun per tahun, Pak. Gila kan? Nah, yang menariknya lagi, pemerintah Arab Saudi itu nggak cuma dapat uang dari biaya resmi haji dan umroh. Mereka juga dapat dari sektor-sektor pendukung, misalnya hotel, restoran, transportasi, oleh-oleh, sampai belanja di mall. Teman-teman bayangin deh, jamaah yang datang itu kan nggak cuma ibadah doang kan ya. Banyak juga yang belanja oleh-oleh, makan di restoran cepat saji, atau nginap di hotel bintang 5 yang dekat dengan Masjidil Haram. Nah, semua pemasukan ini sebagian besar balik lagi ke ekonomi Saudi. Makanya nggak heran kalau Arab Saudi serius banget memperluas kota Mekah dan Madinah. Hotel-hotel baru terus dibangun, infrastruktur terus diperbarui. Bahkan proyek perluasan Masjidil Haram aja bisa habisi puluhan miliar dolar. Tapi semua itu balik modal cepat karena jamaah terus datang setiap tahun. Dan yang bikin lebih menarik lagi, sumber pendapatan haji dan umroh ini sifatnya dibilang tahan banting. Kenapa? Karena selama umat muslim masih ada, ibadah haji dan umroh nggak akan pernah berhenti. Beda sama minyak. Minyak suatu saat bakal habis. Makanya Arab Saudi sekarang lagi giat-giatnya bikin program Vision 2030. Mereka pengen bikin haji dan umroh jadi salah satu sumber pendapatan utama selain minyak. Bahkan targetnya jumlah jamaah umroh ditingkatkan sampai 30 juta orang per tahun 2030. Bayangin, kalau sekarang aja mereka dapat sekitar 250 triliun per tahun. Kalau jumlah jamaah dilipat gandain, cuannya bisa 2 atau 3 kali lipat dari sekarang. Jadi bisa dibilang industri haji dan umroh ini tuh mesin uangnya Arab Saudi. Bahkan disebut-sebut kontribusi sektor ini ke ekonomi Saudi bisa sampai 7% dari total GDP mereka. Ya, kebayang kan sekarang. Cuma dari orang datang ibadah aja, mereka bisa dapat pemasukan sebesar itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau pemasukan mereka dari haji dan umroh segede itu, apakah berarti harga haji dan umroh bisa turun?
Kayaknya nggak juga ya. Soalnya biaya layanan juga terus naik. Infrastruktur yang mereka bangunkan juga super mahal. Belum lagi biaya kerja, keamanan, dan logistik. Jadi ya wajar kalau biaya haji dari tahun ke tahun terus naik. Tapi kalau menurut teman-teman gimana? Apakah sebaiknya biaya haji dan umroh bisa lebih murah biar lebih banyak orang yang bisa berangkat? Atau biarin aja mahal asal pelayanannya bagus? Coba komen di bawah ya. Oke, sekian dulu bahasan kita kali ini tentang seuntung apa Saudi dari haji dan umroh. Gila sih, ternyata angkanya gede banget ya. Jadi ya jangan heran kalau mereka all out banget ngurusi jamaah. Kalau teman-teman suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten lainnya. Sampai jumpa di Baitullah.